di sisi lain menantang, di satu sisi seharusnya arsitektur tuh membuat senang orang gitu. Diajarkan dari dulu arsitek harus peduli atau melihat dampaknya ke lingkungan, karena yang kami kerjakan tuh namanya lingkungan binaan. Sustainability itu sangat mendasar dan harusnya saya yakin teman-teman semua arsitek, dari arsitek yang membuat bangunan-bangunan skala rumah tinggal sampai bangunan-bangunan tinggi, semua sudah pernah terekspos atau terpapar ke konsep ini. Tujuan kami di Green Building Council ini bagaimana mentransformasi industri ini gitu ya. 2008 sebenarnya Jakarta adalah kota pertama yang mengeluarkan regulasi tentang green building. Jadi orang udah mulai harus aware juga tentang bagaimana memilih material yang baik, yang dampak negatifnya sedikit. Hai Conwood Inspire, balik lagi bersama saya Carla di Conspire, Conwood Inspire di episode ketiga. Nah, kali ini kita mengundang Bapak Tio. Hai Pak Tio, apa kabar? Baik, selamat pagi semua. Nah, Pak Tio nih hari ini menyempatkan waktu. Terima kasih Pak udah datang ke Conspire. Hari ini kita ngobrol santai aja sih ya, mau tahu lebih kenal lagi nih sama Pak Tio. Selama ini kita taunya Pak Tio nih dari PDW gitu ya. Yeah. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lagi. Sebenarnya Pak Tio ini memulai karirnya dari gimana? Terus kenapa Bapak tuh kayaknya concern banget sama yang namanya konstruksi yang berkelanjutan atau sustainable construction gitu ya Pak. Nah, itu aku penasaran sih. Nanti kita bahas lebih lanjut di Conspire. Sudah siap Pak? Siap. Siap ya? Oke. Nah, tadi aku sempat spill ya kalau kita pengen kenalan lebih dalam nih sama Pak Tio. Tadi namanya Pak Tio itu sebenarnya Prasetyo gitu ya Pak. Kenapa dipanggilnya Tio gitu? T-I-Y-O-K gitu. Nama saya itu cuma satu, Prasetyo Adi. Nah, Tio itu panggilan kecil. Jadi saya baru tahu waktu mau lulus SD, nama saya kok cuma satu. Ya udah. Ya nama ternyata nggak sedikit juga yang namanya satu ya, kayak Soeharto, Madonna. Oh share. Gitu ya. Jadi keren ya malah. Siap makanya. Nah, Tio itu nama kecil. Oke, itu intermezzo aja gitu ya. Nah, aku mau tahu dong Pak, perjalanan Bapak di dunia arsitektur. Apa sih yang buat Bapak tuh jatuh cinta nih sama bidang ini? Yang paling penting adalah sebenarnya arsitek itu profesi arsitek itu bisa mempengaruhi manusia ya. Itu level tingginya. Tapi di mana kerjaan yang kita hobi gitu ya terus dibayar kan jarang gitu ya. Jadi sebenarnya arsitektur tuh pekerjaan yang menyenangkan, selalu berganti-ganti. Arsitektur dan rancang kota kalau saya, jadi desain secara keseluruhan, tapi saya memilih arsitektur karena masih ada hubungannya dengan engineering, nggak hanya desain, nggak hanya grafis atau nggak hanya satu hal yang tidak bisa dinikmati sama-sama. Jadi ini antara seni dan engineering dan keteknikan gitu ya. Jadi di sisi lain menantang, di satu sisi seharusnya arsitektur itu membuat senang orang gitu. Itu sih. Oke, jadi sambil hobi juga gitu ya. Yeah. Jadi juga bukan kayak cuman emang ya tadi grafis doang gitu, tapi ada sisi teknisnya juga di arsitektur tersebut gitu ya. Ya, nggak hanya gambar aja gitu. Gambar tapi bisa dibangun, dialamin gitu. Kalau saya memang nggak ahli di bidang lain, makanya bukan mengecilkan pihak grafis apa segala macam. Banyak lah profesi-profesi desain yang lain yang patut dihargai karena semua hubungannya dengan manusia gitu ya. Tapi khusus untuk arsitektur, menjawab pertanyaan tadi ya karena itu desain, merancang, sambil juga ada sisi teknisnya, kemudian itu dinikmati oleh banyak orang. Ya. Bapak udah berapa lama sih Pak di bidang arsitektur? Nah, kalau ditanya berapa lama nanti ketahuan saya udah ketahuan nanti disensor aja gitu ya. Memasuki usia pensiun. Sudah, kalau dari lulus total udah 30 tahun, tapi diselingi dengan sekolah 1 tahun lebih lah. Jadi sekolah S2 ya. Jadi ya kira-kira udah ya hampir 30 tahun lah.
30 tahun Hampir. ya. Wow, ini berarti emang beneran cinta mati gitu ya sama arsitektur. Nggak bisa kemana-mana lagi. Oke, masih ingat gak tuh Pak project pertama Bapak yang Bapak handle? Nah, kalau project pertama macam-macam sebenarnya dari dulu waktu saya magang. Kalau magang itu ya kita masih belajar lah ya. Tapi project pertama waktu lulus sebenarnya saya kerja di developer satu mall besar di Karawaci gitu ya, super mall. Tapi setelah kemudian saya kerja di Australia juga ada proyek pertama juga. Oh, wow. Proyek pertama ya perumahan dari proyek yang paling kecil. Tapi yang di PDW ini proyek pertama saya waktu itu kebetulan saya take over dari orang lain gitu ya. Di PDW-nya ada 3 proyek gitu, satu pabrik, satunya kantor dan ruko, saya arsitek ruko. Kemudian satu lagi mall mobil, auto mall gitu ya. Jadi cukup menantang lah proyek-proyek awalnya. Menantang banget ya. Langsung dikasihnya yang projectnya bukan yang project gampang-gampang tuh kayaknya ya Pak. Iya betul. Langsung yang sulit gitu ya. Wow, oke. Nah, tadi aku udah sempet tanya gitu ya, kenapa Pak Tio nih jatuh cinta banget sama arsitektur. Tadi udah dijelasin juga, bahkan project pertamanya tadi sempet di-spill juga sama Pak Tio. Nah, gimana sih awal mulanya bergabung PDW hingga menjadi bagian dari organisasi atau lembaga besar seperti Green Building Council Indonesia. Nah, kayak tadi ya di awal aku sempat sebut ya kalau Pak Tio ini concern banget nih sama namanya sustainable construction. Nah, gimana nih Pak awal pertama bergabungnya PDW sama GPCI? Green Building Council ya. Jadi awalnya waktu itu saya di PDW juga waktu itu baru dan masih itu kira-kira 16 tahun yang lalu ya. Jadi karir di PDW juga baru gitu ya. Kami partner bertiga yang Profesor Muhammad Danusworo almarhum Profesor Danusworo baru meninggal minggu lalu, sama putranya Ciko Danusworo dan saya sendiri. Nah, karena saya punya latar belakang di latar belakang dari dulu saya memang tertarik dengan isu-isu lingkungan lah. Bagaimana sebenarnya profesi kita itu dan diajarkan juga di kuliah, profesi kita itu bertanggung jawab lah ke lingkungan gitu ya. Kalau waktu itu Prof Dani sempat bilang waktu saya pertama-tama aktif di Green Building Council, itu kan udah isu dari dulu, dari tahun 50-an yang adalah benar gitu loh, yang diajarkan dari dulu arsitek harus peduli atau melihat dampaknya ke lingkungan, karena yang kami kerjakan tuh namanya lingkungan binaan, built environment versus lingkungan alami. Jadi kalau kita ke hutan, ke kawasan alam, konservasi dan lain-lain, itu namanya natural environment. Nah, atau sawah gitu ya, kebun apa segala macam. Tapi kerjaan kita adalah built environment. Jadi dari natural environment itu kita convert gitu ya. Jadi kadang-kadang convert, kadang-kadang udah lahan yang udah berubah gitu ya. Jadi termasuk dalam lingkungan binaan itu. Nah, waktu membuat lingkungan binaan itu bagaimana caranya? Kalau sekarang konsepnya udah bagaimana caranya untuk merestore kondisi alam, karena kondisi kita udah jelek. Beda dengan 40-50 tahun yang lalu waktu kondisi kita masih baik gitu, dari macam-macam lah, kualitas udara, air dan lain-lain. Itu orang nggak sadar gitu, lama-lama setelah ya umur saya udah 50 tahun lebih, selama 50 tahun ini dulu yang kalau saya sering ke Bandung, dulu Bandung dingin, sekarang udah panas gitu. Itu jawaban panjang jadinya. Dari situ kebetulan juga orang tua saya, ayah saya arsitek, ibu saya arsitek lanskap dan dosen juga dan kerja di lingkungan hidup ya. Jadi saya selalu terekspos gitu, suka diajak ke taman nasional segala macam gitu ya. Nah, di dalam perjalanannya waktu awal sebelum ikut mendirikan Green Building Council tahun 2003, saya 2003-2004 saya mendapatkan kesempatan untuk ikut pelatihan namanya Leadership on Environmental and Development LEAD gitu ya. Internasional tuh dapat beasiswa gitu ya, 1,5 tahun belajar tentang sustainable development waktu itu.
Nah waktu tahun 2007 kalau nggak salah Indonesia jadi tuan rumah COP12. Tapi terus negara-negara yang datang bilang, jadi Green Building Council itu awalnya didirikan sejak tahun 2003 kalau yang secara dunia ya. Indonesia negara segede gini kok nggak punya Green Building Council. Waktu itu ke Bu Naning Adiwoso dulu ketua pendirinya juga ya. Nah pada tahun 2008 berkumpullah arsitek, insinyur-insinyur untuk mendirikan untuk membentuk lah council ini. Kita belum tahu bentuknya apa, ini apa. Nah, saya salah satu dari situ. Prof Dani Soro juga terundang waktu itu. Tapi dari PDW saya mewakili gitu PDW ya dalam membentuk ini sebagai individu, sebagai arsitek profesional. Nah, dari situ saya ditugasi Bu Naning untuk cari tahu nih bagaimana cara mendirikan itu. Jadi saya sampai ke waktu itu mereka USGBC ada conference besar di Boston. Saya situ nanya-nanya, ternyata kami akhirnya refer ke Australia GBC Green Building Council. Nah akhirnya terbentuklah itu karena satu bahwa memang praktek industri konstruksi secara keseluruhan termasuk salah satunya arsitek ya harus mulai sudah paham apa yang diajarkan ini sebenarnya basic gitu ya, sangat mendasar gitu. Sustainability itu sangat mendasar dan saya yakin teman-teman semua arsitek dari arsitek yang membuat bangunan-bangunan skala rumah tinggal sampai bangunan-bangunan tinggi semua sudah pernah terekspos atau terpapar ke konsep ini waktu mereka kuliah. Masalahnya praktek atau enggak gitu kan ya. Waktu dipraktek praktekkan atau enggak. Nah, yang tujuan kami di Green Building Council ini bagaimana mentransformasi industri ini gitu ya. Kalau motivasi kan sebenarnya kalau kita ngomong sustainable development itu ada triple bottom line. Satu tentang tentang lingkungan sendiri, tentang ekonomi dan manusianya. Jadi ini harus seimbang kalau sustainable development ya. Nah, kan kalau kita ketemu di industri konstruksi dengan developer dan lain-lain apalagi belum isu ini belum naik ya, mereka masih mengutamakan cuan dulu ya, ekonomi dulu. Manusianya gimana? Ya, ini dari sisi market misalnya atau dari sisi macam-macam sebenarnya, nggak hanya market, tapi manusianya diperhatikan. Nah, lingkungan ini biasanya paling banyak dikorbankan gitu. Nah, bagaimana menemukan kesetimbangan itu? Nah, langkah selanjutnya sebenarnya setelah sustainable development ini tercapai, harusnya kita udah bukan zamannya lagi sustainable development karena lingkungan udah mulai rusak gitu, udah makin rusak. Jadi kita harus lingkungannya harus menang gede gitu. Akhirnya sekarang konsep kita bergeser ke satu restoratif, memperbaiki, dan kedua regeneratif gitu, menumbuhkan kembali. Makanya sekarang banyak bangunan-bangunan yang menghasilkan energinya sendiri, dampak materialnya juga mempunyai dampak positif ke lingkungan, macam-macam. Jadi ada kalau di ininya ada 6 kategori sama ratusan poin gitu ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita memperbaiki yang sudah rusak. Ada beberapa pekerjaan kami juga yang reklamasi dari tambang menjadikan dia lingkungan binaan tadi. Jadi dari lingkungan alami rusak karena ditambang, karena eksploitasi, dikembalikan lagi ke lingkungan binaan yang aman nyaman buat orang dihuni gitu. Itu restorasi. Tapi lebih baik lagi kalau regeneratif. Artinya dengan restorasi itu plus dia bisa generate air, kemudian hewan-hewan juga bisa tumbuh, nggak hanya manusia gitu, dan lain-lain. Wow. Maaf ya, panjang. Nggak apa-apa, Pak. Jadi itu keren. PDW dari awal memang underlying practice kita memang nggak selalu kita rating semua gedungnya, tapi kita mencari ke arah bahwa bagaimana kita bisa memperbaiki praktek kita di lingkungan binaan itu. Wow. Panjang. Okay. Wow, tapi itu related tuh Pak, PDW dan GBCI. Saya pribadi mewakili PDW sebagai pendiri. Jadi ada di Green Building Council itu ada 50 pendiri yang sebagian juga udah nggak ada gitu ya, sekitar 40 sekian gitu. Termasuk almarhum ketua IAI dulu Ahmad Juhara, almarhum ibu saya, terus ada beberapa lagi yang sudah
Ada 50 individu, kemudian ada 21 perusahaan. Wow. Termasuk ada 2 developer, ada dua developer ya. Ada kontraktor BUMN, ada BUMN juga yang terkait dengan energi dan lingkungan, ada macam-macam deh. Jadi ada 21, ada developer banyak sih. Ada ini ya. Jadi waktu itu tahun 2009 akhirnya kita bisa jalan gitu. GBCI pertama. Nah, PDB itu sebagai member kalau secara kantor ya. Tapi saya sendiri aktif ikut di board gitu ya, di boardnya GBCI. Nah, aku sekarang mau tahu nih, tanya juga tentang si GBCI ini. GBCI dengan relevansinya sama trend design yang sekarang makin macam-macam ya Pak. Tapi tadi juga sempat dikasih tahu sama Pak Tio kalau dulu 50 tahun yang lalu mungkin isu lingkungan ya belum terlalu gimana-gimana ya, atau mungkin sudah jadi warning tapi orang masih ntar aja lah santai gitu. Tapi kalau sekarang malah kita cari cara supaya untuk membalikkan si lingkungan ini, atau kita meminimalisir gimana biar lingkungannya nggak tercemar dengan konstruksi gitu, atau dengan desain tren saat ini gitu ya. Nah, Bapak kan salah satu direktur pada GBCI ini. Apa aja sih misi utamanya GBCI untuk mengubah pasar dan perilaku industri supaya tetap bertanggung jawab nih dan atas tadi lingkungan dan konstruksi yang berkelanjutan? Boleh, ya misinya singkat aja, transformasi sebenarnya, perubahan tadi ya, menuju praktek yang lebih bertanggung jawab gitu. Nah, caranya gimana banyak gitu, dan isunya terus bertambah gitu. Kalau pertama kali sebenarnya kita diingatkan 60 tahun yang lalu, ada landscape arsitek bikin buku Design with Nature, Ian McHarg. Dia pertama kali waktu ada foto bumi itu, ya bumi kan bundar gitu aja ya, bukan datar. Bumi kan itu dari luar angkasa, dan sampai sekarang dari 60 tahun yang lalu sampai sekarang kita belum menemukan sumber daya lain untuk kita hidup. Makanya ada ekspedisi ke Mars segala macam tuh sebenarnya untuk salah satunya untuk itu. Kalau planet ini rusak, hancur karena macam-macam ya, karena bencana yang dibuat sendiri, karena perang, karena apa, ada satu ya kayak di film-film lah. Itu sebenarnya saling terkait gitu ya. Jadi 60 tahun yang lalu tuh orang udah mulai sadar. Jadi ini bukan isu baru sebenarnya. Nah, makin kesini makin rusak kan. Kita sama-sama tahu kan. Yang tahun 80-an hutan Kalimantan masih lebat gitu ya, Amazon dan lain-lain, itu kan paru-paru dunia gitu. Kalau kita bicara tentang emisi karbon, sekarang udah tinggal sedikit gitu ya. Dan orang lebih mementingkan pencapaian ekonomi. Nah, mulai dari sebenarnya udah agak lama sih, 20 tahun yang lalu orang udah berpikir tentang bagaimana targetnya nggak hanya di ekonomi aja, tapi juga pembangunan berkelanjutan di sisi lain gitu ya, di pembangunan manusianya, pembangunan perbaikan lingkungan dan lain-lain. Nah, bagaimana sebenarnya GBCI itu sebagai knowledge base. Jadi dia inti utama kita not for profit ya, organization. Makanya kita perlu didukung oleh macam-macam lah. Resourcesnya kan terbatas, sumber dayanya kan terbatas. Nah, kita perlu didukung oleh orang-orang yang antusias juga gitu ya. Tentunya untuk menjalankan ini, karena knowledge selalu kita punya network nggak hanya di Indonesia, bahkan di Indonesia masih harus diperluas, karena Indonesia itu kan nggak hanya Jawa, Jakarta, tapi juga Sabang sampai Merauke. Nah, kita udah punya beberapa representatif itu menyebarkan sebenarnya. Tapi untuk mendapatkan knowledge kita juga selalu berkumpul setahun minimal 2 kali gitu ya, di Asia Pasifik, kemudian setahun sekali di level dunia. Berkumpul tuh artinya bisa online, bisa offline. Nah, karena kita juga sama-sama tahu kalau offline ketemu muka itu emisinya besar sekali gitu ya. Kayak sekarang kan kalau ada conference COP ya, conference of parties, itu puluhan ribu mungkin orang datang gitu ya. Itu terbang dari mana-mana, itu emisinya besar sekali. Tapi anyway, knowledge kita dapat dari itu, dari komunitas sebenarnya yang peduli. Dan komunitas itu nggak hanya dari arsitek dan tadi insinyur dan lain-lain, tapi juga
dari sekarang udah mulai masuk ke industri finance, karena kita sadar bahwa pertumbuhan dari konsep ini atau ideologi ini gitu ya, pembangunan yang ramah lingkungan, itu datangnya mau nggak mau dari pemodal yang tadinya kita bicara di level di level profesional, pelaku industri, supplier bahan bangunan dan lain-lain. Kemudian sekarang udah melibatkan kemudian ke pengambil kebijakan, government dan lain-lain. Sekarang kita sedang merangkul gitu ya, perbankan, pembuat kebijakan untuk moneter dan lain-lain. Karena memang ke situ sih arahnya. Semua harus bergerak bersama-sama ke arah itu. Oke. Wow. Agak kompleks ya. Iya, ternyata malah sekarang jadinya nggak harus dari arsitek doang atau ya tadi insinyur doang yang memang mengerti building gitu ya, tapi kita ajak pelaku-pelaku industri lainnya gitu ya. Nah, jadi kayak invest, operate gitu, hotel operator, building operator, itu udah semuanya aware gitu. Karena intinya sebenarnya positif kok untuk satu, ya itu yang idealisme yang tingginya adalah menyelamatkan bumi lah. Tapi kan yang penting kan sekarang semua itu sebenarnya tentang efisiensi gitu loh. Jadi kalau bukan mitos lah ya, memang ada beberapa capex yang tinggi gitu ya. Tapi at the end umur bangunan, efisiensi dan lain-lain itu akan jauh lebih efisien dan sekaligus dampak negatifnya sangat jauh berkurang gitu. Jadi kalau menurut Bapak nih udah seberapa aware sih Pak pelaku industri terhadap isu lingkungan ini gitu atau penerapan GBCI ini? Yang saya pernah sempat sebut tadi, jadi awareness-nya sih udah tinggi, tapi awareness kan start gitu ya. Kalau dari pelakunya artinya dari sisi profesi itu udah orang pengen tahu knowledge-nya yang mungkin itu, sama implementasinya yang sama bagaimana cara kita, karena green building itu harus ada pengukuran, measurement. Jadi kalau nggak diukur, kita savingnya berapa, masalahnya di mana, itu yang jadi titik tolak sebenarnya. Jadi awareness harus dipraktekkan, kemudian diimplementasikan praktek dalam desain kan. Oleh karena itu harus dimulai dari arsitek dan perencana lah ya, rencana gedung. Tentunya yang bangun kan juga owner bisa dari individu, bisa dari perusahaan, bisa developer, bisa pemilik dan lain-lain, bisa juga tenant dorongannya gitu. Jadi arsitek atau profesional ini perlu didukung oleh market gitu, demand. Jadi selama ini kita bergantung sama demand. Nah sekarang demandnya kita naikin lagi ke investor gitu loh. Jadi ya tadi yang seperti sudah saya sampaikan bahwa konsep ini harus didukung oleh semua pemangku kepentingan di industri konstruksi. Gitu. Wow. Sulit gak tuh Pak? Berat gak sih Pak buat di Indonesia sendiri sebenarnya masih by regulation kebanyakan sekarang gitu ya. Dan kalau dilihat dari regulasi-regulasi itu, PDW kebetulan ikut membantu C40 untuk bikin pergub green building yang baru, karena ada permen tentang green building dari PUPR, jadi mereka harus adjust lagi gitu ya di Jakarta. Dan memang waktu itu mulainya karena memang Jakarta waktu itu masih ibu kota, sampai sekarang juga masih kali ya, ibu kota, knowledge tuh banyak berasal dari sini, tapi kemudian yang praktek sebenarnya udah banyak di mana-mana gitu ya. Kayak di Kalimantan, di Bali, udah lebih aware gitu daripada yang kita. Jadi ini ada teori, ada rating system, ada juga praktek gitu ya. Nah, penyebaran awareness ini yang ya policy udah dibikin. Kita 2008 polisinya dari LH, kemudian 2015, 2021 kebijakannya dari PUPR. Tapi PUPR sendiri ikut mengeluarkan rating yang ya ini ada bahasan lain, tapi mengeluarkan rating juga. Jadi dukungan dan dorongan pemerintah, 2008 sebenarnya Jakarta adalah kota pertama yang mengeluarkan regulasi tentang green building. Nah, regulasi itu satu hal, tapi di lain hal seperti yang saya sampaikan, nggak ada regulasi pun
udah banyak arsitek-arsitek yang praktek gitu. Tapi ada juga arsitek yang di satu daerah yang saya sering dapat ini, tolong dong ajarin kita tentang ini, tentang fokusnya tuh sebenarnya di rating, karena buat saya sih rating sebenarnya alat komunikasi, tapi buat banyak orang sekarang masih jadi tujuan gitu bahwa gedung ini di rating, padahal tadi bagaimana mengukur kinerja yang penting itu sebenarnya. Jadi kalau buat kami kinerja itu kan macam-macam, yang dari triple bottom line tadi itu kinerjanya macam-macam. Terus ada triple bottom line ini tadi kan tentang lingkungan, manusia dan ekonomi ya. Ditambah lagi well-being waktu itu gitu. Jadi bukan waktu itu, banyak yang menambah well-being, padahal well-being itu terkait dengan manusia sebenarnya. Yang paling yang jelas waktu pandemi kami sudah adalah salah satu kriteria green building itu adalah kalau pernah dengar sick building syndrome, nah di salah satu di rating kami di Greenship ada namanya internal atau ini health and comfort lah ya. Artinya salah satunya adalah bagaimana sebenarnya orang di dalam gedung seperti ini gitu ya, di dalam ruangan harus sehat pertukaran udara. Nah, waktu pandemi itu sangat terbukti bahwa itu penting gitu. Dengan berbagai ada caranya engineering, ada fresh air, termasuk akustik, termasuk cahaya alami dan lain-lain. Nilai-nilai itu bisa diterapkan nggak Pak di hunian? Bisa sekali. Jadi rating Greenship itu ada beberapa, ada gedung baru, ada gedung existing, ada untuk kawasan, ada untuk interior space, sekarang udah untuk transportasi, dan ada khusus untuk rumah tinggal. Nah, waktu itu tahun 2010 kami mengeluarkan rating itu sebagai open source, sebenarnya Greenship Homes namanya. Sekarang udah masih open source juga. Jadi orang awam pun bisa pakai gitu untuk menilai rumahnya dia. Nanti kalau mau disertifikasi baru mendaftar, baru bayar gitu ya. Itu bayar itu juga kita kan nggak buat profit, tapi buat menjalankan organisasi sebenarnya. Wah, keren. Semoga makin banyak yang nggak aware aja, tapi tadi ya diimplementasikan gitu ya kehidupan saya yakin kalau arsitek paling pasti harus awarenessnya udah ada, tapi masalah dia ingat apa lupa aja. Ya sih, benar-benar. Dan itu berkaitan sama pemilihan bahan bangunan juga ya Pak? Material bangunannya. Materialnya pabriknya asalnya mana, atau kalau dia material impor misalnya, dia punya pabrik nggak di sini gitu. Kalau misalnya dia harus import pun labelnya, atau dari sana pasti ada sustainability label apa segala macam lah. Itu sih kayak nomor 2-nya. Tapi yang penting sekarang kita justru mengarah ke material yang prosesnya seminim mungkin gitu ya. Jadi penggunaan energinya pas segala macam gitu. Ada juga akhirnya ada spin-off-nya Green Product Council GPCI Indonesia yang mengeluarkan label. Tapi sebelumnya kita mengacu ke label-label dari luar sebenarnya. Label is one thing lagi-lagi ya. Tapi sekarang kalau bikin kami ada proyek-proyek yang di luar Pulau Jawa yang materialnya misalnya di Lombok kemarin setelah gempa, yang mereka pakai kayu kelapa karena di sana available banyak gitu ya. Dan kami arsitek sebagai fasilitator, mereka sendiri bangun gitu, gotong royong. Untuk waktu itu kebetulan bangunannya masjid gitu ya, karena bantuan kami di situ adalah fasilitasi masjid dan perpustakaan, kemudian tambah lagi gitu ya, dengan ada bantuan dan dukungan masyarakat juga gotong royong. Tapi intinya kembali ke material ya, mereka pakai material yang ada di sana gitu. Terus dengan ketukangan yang ada gitu. Nah, kalau proyek itu kan bisa terjadi kalau proyeknya sumber dayanya banyak gitu. Lombok gitu ya, masih pulaunya masih ya pembangunannya belum sepadat, kotanya belum sepadat di Jakarta lah ya. Nah, kalau udah kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, bagaimana sebenarnya memilih material yang prosesnya juga ramah lingkungan lah. Paling nggak ramah lingkungan kalau belum sampai ini ya. Label juga satu hal gitu. Jadi orang udah mulai harus aware juga tentang bagaimana memilih material yang baik, yang dampak negatifnya sedikit. Karena kalau kita ya nggak usah material lah, kita beli baju aja ya, beli baju kita kan nggak tahu gimana cara bikinnya. Kan isunya banyak lah ya, isu terutama isu buruhnya, tenaga kerjanya.
Nah sama dengan material gitu. Bagaimana cara bikinnya, bagaimana ini, bukan kita harus tahu detailnya, tapi kalau dengan label itu mempersingkat kita belajar lah spesifikasinya. Agak berlari sedikit dari green building. Sekarang mau ngomongin karyanya Pak Tio. Salah satunya tuh si International Stadium atau JIS. Nah ini gimana nih, Pak Tio kan sebagai desainernya ya. Aku boleh diceritakan tentang desainnya JIS itu inspirasinya dari mana gitu-gitu. Sebenarnya dari awal itu kami mulai itu dari ada sayembara ya di Jakarta tahun 2009. Ini ceritanya panjang lagi ntar. Oh, Pak, silakan Pak. Masih ada waktu nggak? Bapak ada waktunya nggak? Kalau saya udah meluangkan waktu. Inspirasinya satu, dia itu ada letaknya. Jadi Jakarta waktu itu udah nggak punya stadion karena tadinya di Menteng, Stadion Menteng digusur untuk taman. Kemudian pindah ke Lebak Bulus, digusur untuk depo MRT. Lahannya sekitar 20 hektar, kapasitasnya waktu itu kalau nggak salah 15 sampai 20 ribu. Nah, karena pembangunan MRT nggak ada stadion lagi, maka mau dibuat di Sunter, di Taman BMW namanya. Itu taman dari tahun 90-an lah, 94 atau 92 saya lupa. Jadi itu satu-satunya lahan yang besar yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Jadi nggak bisa, nggak ada lahan lagi lah waktu itu ya untuk ini gitu, untuk bikin stadion yang skalanya Jakarta yang penduduknya 10 juta gitu ya. Gimana dengan GBK? GBK tuh punya pemerintah pusat, punya dikelola oleh Seknek. Jadi Pemprov nggak punya lah. Selain GOR, lapangan-lapangan yang kecil, yang stadion yang skalanya internasional sebenarnya tujuannya. Nah karena dibuatnya di atas taman, konsep awalnya adalah mengembalikan lagi taman. Jadi ada bangunan stadion waktu itu kapasitasnya masih 35-50an ribu gitu. Dan memang dari awal kami sadar bahwa yang jadi kontroversi memang beberapa karena nuansa politiknya kental ya waktu itu. Saya nggak akan bicara itu, tapi memang kita aware bahwa satu itu infrastruktur kota, taman gitu ya. Taman kok dibikin bangunan, artinya kita kembalikan lagi tamannya. Terus yang kedua kami lihat aksesnya kurang, akhirnya aksesnya terbatas lah, masih rencana semua. Tapi kami lihat ada jalur kereta api di situ. Nah kereta api juga kan yang ngelola PT KAI ya, artinya harus ada sinkronisasi di situ. Tapi kami lihat tuh potensi rail base gitu ya. Jadi dua hal itu sebenarnya yang penting gitu. Transportasi karena akan puluhan ribu orang akan datang ke situ. Sama satu lagi tentang yang penting bagaimana mengembalikan taman itu ya jadi ruang publik lagi gitu ya. Kemudian konsep juga bahwa konkorsnya atau lingkarannya kalau di GBK yang suka buat lari segala macam itu diangkat. Kenapa diangkat? Karena untuk mengendalikan penonton waktu itu. Jadi dari awal konsepnya memang udah diangkat seperti itu. Terus kemudian mengendalikan penonton itu untuk keselamatan dan keamanan. Dan konkors itu jadi daerah evakuasi. Nah kalau dari bentuk stadionnya sendiri, secara arsitektur, kalau kita bicara bahasa arsitektur, lapangan sepak bola kan kotak, tapi untuk mendapatkan jumlah penonton yang optimal, tentu dia akhirnya membuat satu bentuk oval gitu ya. Dan dari awal udah oval, justru yang awal lebih bundar gitu ya. Inspirasinya ya dari lingkaran itu terjadi gerakan dinamis. Jadi konsep awalnya sebenarnya dia fasadnya tuh muter. Nah sekarang karena perubahan kapasitas, jadi waktu dari 2009 ke 2019 ya 10 tahunan lah ya, waktu awal dimulai lagi itu perbedaan paling signifikan adalah jumlah penonton. Satu, yang kedua atap yang bisa dibuka tutup. Tapi konsep-konsep lainnya tetap sama, bahwa stadion itu secara ventilasi dia natural gitu ya. Dibandingkan dengan sports hub-nya Singapura, dia kan di AC tertutup, bisa ditutup pakai AC gitu. Terus kemudian kita punya istilahnya dari semua titik penonton bisa ngelihat ke lapangan. Jadi itu memang ditujukan untuk pertandingan sepak bola. Dan kalau stadion seperti ini kan sebenarnya rumputnya harus dipelihara. Dia harus hanya bisa dipakai pertandingan 1-2 kali seminggu, maksimal 2 kali. Karena rumputnya harus istirahat, harus rumput barang hidup juga ya, di sini hybrid. Terus ada 2 untuk multi event kayak PON, Asian Games, SEA Games, itu kita punya 2 lapangan pemanasan kalau ada beberapa pertandingan di situ. Jadi
lapangan pemanasan ini yang atau lapangan latih lah ya, yang dibuat sebagai kegiatan sehari-hari. Jadi konsep utamanya adalah mengembalikan sekarang juga udah jadi ruang publik yang dikelola oleh BUMD, Jakpro gitu ya. Jadi publik sekarang masih bebas, tentu ada ininya, tapi bebas keluar masuk gitu. Jadi konsep utamanya itu ya sebenarnya kalau dari arsitektur dinamis. Kemudian yang penting juga dari sisi pengelolaan, yang ini yang belum diimplementasi ya, selain tadi akses kereta api, yang belum diimplementasi adalah bagaimana stadion itu juga bisa berdiri sendiri secara komersial, artinya ada ruang-ruang komersial juga. Rencananya tuh ada museum Persija gitu ya, museum sepak bola, bisa jual beli merchandise dan lain-lain. Terus kemudian pada saat game day gitu, orang tetap bisa menikmati nonton bareng di luar gitu ya. Jadi idealismenya seperti itu gitu. Tapi sekarang pelaksanaannya mungkin masih baru tahap awal lah, tahap satu yang menurut saya sih pengelolanya udah cukup baik ya melaksanakan itu. Nah, kembali ke konsep desain yaitu dia dinamis, kemudian bisa karena kapasitasnya naik 2 kali lipat, dia punya banyak ini harus banyak pintu evakuasi, itu yang penting juga. Nah, konkurs itu sangat membantu karena dibagi 2 jadi sebenarnya. Nah, yang ke timur ini yang sekarang kita sering pakai itu yang ke arah barat sebenarnya. Ke arah timur ini dia perlu perbaikan kawasan taman itu juga, karena ada waduk kan di situ, ada waduk besar gitu. Nanti ya jadi olahraga air. Jadi mimpinya masih panjang. Masih panjang ya. Yang kemarin kan ngejar jadwal 2022 gitu. Iya. Wow, keren. How do you feel tuh Pak ngelihat karyanya Bapak yang sekeren itu, bahkan bukan dipakai olahraga aja ya, ada konser juga di situ ya. Konser, kegiatan awal-awal mereka pakai untuk kegiatan keagamaan. Terus sehari-hari sebenarnya ya harusnya aksesnya udah ada dengan Transjakarta. Kalau sehari-hari kan jadi bukan kosong ya, tapi ya nggak sebanyak kalau ada pertandingan atau dipakai gitu. Jadi ya yang belum adalah sisi komersial itu, yang bisa menghasilkan income gitu. Kalau kita lihat stadion-stadion di Eropa terutama yang jadi referensi, mereka udah bisa mendapatkan penghasilan dari jual tiket misalnya. Terus jual tiket, kemudian ada museum klubnya, jadi sebenarnya kami berusaha menciptakan satu ruang yang untuk komunitas. Tapi ya JIS adalah salah satu karya kami aja sih. Ada beberapa banyak dan nggak sebesar itu, tapi orang nggak sadar gitu bahwa PDW ini desain dari PDW, karena itu tadi kalau dirasakan ya, kalau kesana ya dengan level apapun, kalau dirasakan sebenarnya kelihatan lah desain kami pro orang jalan kaki. Kami punya proyek yang awal tuh proyek pertama pedestrian Monas sama Tamrin. Itu yang pertama tuh, yang sekarang ada Sarinah, depannya Sarinah, McD. Proyek yang sekecil itu gitu, nggak usah bikin yang muluk-muluk, tapi membahagiakan orang. Terus kalau pernah ke Kuningan, Wan Satrio itu partner saya yang in charge langsung, kita bikin semacam retail. Sebenarnya itu pernah kami buat di awal tahun 2000 tuh di Cirebon, tapi orang nggak terlalu expose ya. Mall tapi kebuka gitu ya, open mall gitu. Bukan konsep baru, tapi menyenangkan lah orang, buat saya menyenangkan ya. Mungkin kalau karya saya selalu saya bilang menyenangkan. Terus tapi di menyenangkan SCBD Park itu kami bikin konsepnya, kemudian dilanjutkan oleh pemiliknya. Konsepnya tidak hanya membuat taman itu, tapi ownernya juga Danayasa ya sebagai pengelola, dia memanfaatkan gedung-gedung lama. Itu yang salah satunya, bahwa nggak semua proyek harus menghancurkan yang lama dan membangun yang baru gitu. Kemudian Pasar Johar Semarang kami bikin, ini kami dengan PSUD, dengan Unitri, dan ada konsultan Semarang juga, Duta Citra, untuk setelah kebakaran kita hanya merenovasi pasarnya, kita membuka lagi alun-alunnya, bikin pasar yang baru, kemudian reconnect gitu ya antara Masjid Agung yang lama gitu dari tahun 20-an bahkan 20-nya bukan 2020, 1920 ke Pasar Johar dan ke Pecinan gitu. Terus yang saya ikut terlibat, dan di Grand Rubina itu sebenarnya awal-awal open mall gitu di bawah. Jadi kalau di mana-mana orang
pakai mobil kayak ke gedung ini ya, drop off di depan gitu ya, prime gitu. Kalau di Grand Rubina enggak, kita sembunyikan di belakang, yang di depan justru untuk orang jalan kaki. Grand Rubina tuh di epicentrum, di kawasan epicentrum. Dia justru nggak ada pagar. Saya konsepnya waktu itu horizontal horizontal fence. Jadi pagarnya tuh landscape tapi miring gitu, kebuka, orang bisa lalu lalang di situ, komersial. Akhirnya ya udah jadi dan udah berjalan dengan cukup baik lah ya. Nah, orang yang naik mobil ya di belakang drop off, kemudian mobilnya bahkan hampir nggak ada parkir mobil di ground floor-nya gitu. Wow, keren. Ya itu dari selain JIS ya. Kalau JIS memang yang 2-3 tahun ini cukup banyak menarik perhatian. Ya. Jadi Bapak kalau sebagai desainer tuh melihat karya tuh menyenangkan gitu ya Pak? Harus menyenangkan orang. Kalau ya ada beberapa sih yang mungkin nggak selalu sukses juga. Kan kalau saya cerita yang sukses. Iya dong, harus dong. Nah, hampir selesai podcast kita, tapi aku boleh nggak nih spill project selanjutnya Pak Tio? Yang menyenangkan orang ya. Iya dong, harus dong. Tapi kan you cannot make everybody happy ya. Kalau mau kata Steve Jobs, kalau mau bikin orang senang selalu adalah jualan es krim kan. Tapi kita lagi terlibat di satu proyek infrastruktur transportasi besar di Bali, kalau tahu Bali ya, yang berbasis rel lah ya. Jadi itu tentu akan sangat mengurangi, kalau di Google pasti ada, mengurangi. Tapi ya kami baru mau mulai terlibat lah ya. Itu yang besar. Sebanyak proyek-proyek, lebih banyak infrastruktur sekarang, data center. Kemudian tadi yang mau, salah satu yang proyek utama kami dari ini relate juga ke ke climate change. Ada satu desa, jadi ada satu perusahaan yang berdagang ini dia bukan dagangnya dulu ya. Tujuannya dia adalah menyelamatkan, tadi Kalimantan kan hutannya udah makin sedikit gitu ya udah. Nah, dia punya konsesi ratusan ribu hektar. Di ratusan ribu hektar itu kalau kita sering dengar kebakaran hutan, dia menjaga itu dari kebakaran. Jadi bisnis modelnya simple, menjaga hutan produksi. Sebenarnya dia konsesinya dia bisa bikin sawit, bisa bikin tambang. Kalau ada tambangnya bisa potong. Nah, itu lahan gambut. Dijaga supaya nggak kebakaran. Income-nya dari mana? Dari carbon trading. Jadi dia jual karbon yang ada perhitungannya lah, ada verifikasinya. Intinya adalah kami membantu, sebenarnya ada 35 desa. Nah, supaya orang dari 35 desa itu nggak masuk ke hutan, merambah hutan, merusak alam yang harus dijaga dan menyebabkan kebakaran. Itu yang paling itu ya, emisi karbon Indonesia paling gede kan kebakaran. Nah, salah satu kemudian dari uang yang didapat dari dagang jual karbon itu dikembalikan lagi sebenarnya ke masyarakat di sekitar itu, supaya mereka punya kemampuan sendiri tanpa merusak hutan. Kalau tadinya mereka nebang kayu untuk hidup gitu ya. Kami lagi bikin satu proyek di satu desa, harusnya selesai akhir tahun ini, di Desa Tampelas. Namanya desanya Desa Tampelas di Kabupaten Katingan. Dia mandiri secara energi, jadi dia pakai solar panel, pakai baterai, memang masih mahal. Kami jadi fasilitator, masyarakat itu mau punya fasilitas apa aja. Nah, di situ ada industri juga dari luar, industri albumin. Albumin itu dari ikan gabus. Jadi untuk mencegah kebakaran kan air ya, basah. Nah, ada pertanian darat, ada perikanan darat, itu ikan gabus itu membuat albumin, yang albumnya itu diambil dari ininya ikan untuk jadi obat, jadi kosmetik dan lain-lain, hanya sebagian kecil, tapi by produknya itu bisa jadi kerupuk, bisa jadi abon, bisa jadi sarden, bisa jadi macam-macam. Jadi nggak ada waste. Kemudian dengan itu dibasahin, lahan gambutnya nggak akan mudah terbakar. Itu cuma di satu titik, di satu desa. Itu yang jadi percontohan sekarang. Nah, sayangnya kemudian ya inilah nggak sinkronnya pemerintah dengan ini. Di moratorium nih perdagangan karbon di Indonesia masih di stop dulu. Tapi anyway, karena dia udah beroperasi agak lama ya, dia masih ini klien kami itu, tapi sebenarnya kami kerjanya dengan orang desa situ. Ini agak panjang jadinya. Nah, menurut saya kerjaan dan penduduk situ ya dia punya pekerjaan, kita ngajarin mereka bikin bangunan fasilitas mereka sendiri pakai kayu, yang
tadinya kan solar PV tuh dihampar aja gitu. Kalau kita kan orang kota gampang aja hampar aja atau taruh di atap rumahnya. Ternyata mereka tuh bisa 1 tahun 3 bulan banjir gitu. Jadi mereka harus ngungsi. Jadi kami bikin tempat pengungsian, di atasnya bisa pakai solar panel. Kemudian ada rumah untuk guru tuh 1, cuman untuk SD. Terus tenaga kesehatan hampir nggak ada gitu. Dari Palangkaraya jarak tempuhnya 6 jam. Dari kota terdekat 4 jam, itu juga harus lewat sungai, nggak ada jalan darat. Ya hal-hal seperti itulah yang mudah-mudahan membuat warga situ bahagia kan, tujuannya itu gitu, dengan arsitektur ya. Dan peran kami di situ bukan jadi arsitek bawa karya rancangan gitu ya, tapi justru duduk sama-sama mereka pengen bangunnya seperti apa. Kalau kita kan pakai pancingan, nih pakai rumah adat lokal gitu. Saya nggak mau kayak gini lagi, saya pengen jadi kayak orang kota, pengen pakai bata, pengen pakai itu. Gitu. Iya, terus sumber daya kamu kan banyak di sini gini-gini. Jadi akhirnya mereka menemukan satu ini material yang mereka pakai sehari-hari, tapi desain yang mereka sama-sama ingin gitu, yang kita arahkan lah, bukan arahkan, fasilitasi lah, kira-kira seperti ini gitu. Jadi ya prosesnya cukup menarik karena melibatkan nggak hanya arsitek tapi juga tadi yang donornya, ada yang teknis dari solar PV-nya dan lain-lain. Wow, sukses ya Pak untuk jadi proyeknya ini keren banget ya, malah bukan proyek-proyek yang aku expect-nya tadi lagi ngerjain gedung A, gedung B gitu, ternyata enggak. Gedung ya ada juga tapi keren. Itu sehari-hari. Itu sehari-hari ya. Oke, kayaknya kita udah lumayan ngobrolnya panjang. Nah, ini mungkin terakhir gitu ya. Pesan untuk para pelaku industri untuk mewujudkan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan nih dari Pak Tio. Silakan Pak. Wah, kalau pesan kayaknya saya coba ngajak ini aja lah, rekan-rekan yang di bidang konstruksi untuk kalau yang udah mulai ya, kalau yang belum ya mulai, kalau yang sudah mulai ya mulai mendorong, menularkan atau praktek ikut berjuang lah ya. Karena di lapangan sehari-hari kami masih menemukan orang-orang yang itu kan isu nanti, itu kan belum ini gitu. Tapi ternyata memang target-target kita nih secara kolektif gitu, seluruh dunia bahkan nasional itu belum tercapai. Kami mendorong untuk lebih mengedepankan gitu pembangunan yang memiliki wawasan lingkungan yang benar. Bagaimana praktek kita bisa membantu paling tidak mengurangi dampak negatif terhadap apa yang kita perbuat. Terima kasih. Terima kasih Pak Tio untuk waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Conspire, Con with Inspire. So see you in next episode. Bye bye. Bye bye.